Setiap orang membutuhkan orang lain untuk tempat mereka bercerita, tapi terkadang mereka tidak bisa menemukan pada siapa mereka harus bercerita. Jadi untuk para sahabat tempat bercerita, terutama yang punya anak-anak berkebutuhan khusus, bisa datang ke tempat ini untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, atau mungkin ada hal-hal yang bisa kita diskusikan bersama. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu YouTube kita di Tempat Bercerita BDG. Jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya ada notif setiap kali kita tayang 1 minggu 1 kali. Jangan lupa juga follow IG di tempatbercerita.bdg. Jadi bisa DM kalau untuk fast response misalnya, atau juga bisa WA langsung ke nomor tempat bercerita adalah 0816 60 10 10. Nah, kali ini kita akan kedatangan satu ibu dari seorang anak Down syndrome, ibu muda dari seorang anak Down syndrome yang masih kecil. Siapakah dia? Jangan kemana-mana, tetap di tempat bercerita BDG. Kembali di tempat bercerita BDG. Sekarang kita sudah kedatangan tamu yang sudah saya sampaikan tadi. Beliau adalah seorang ibu muda dari seorang anak Down syndrome perempuan yang masih kecil. Kita berkenalan. Dengan siapa ini? Dengan Ria. Dengan Ria. Bisa diceritakan anaknya? Ria anaknya DS, usianya sekarang jalan 4 tahun 5 bulan. Namanya? Namanya Aisyah Nurmaulida Azhra. Anaknya perempuan, betul. Seperti kita sama-sama mengalami, saya dan Rina mengalami, Rina sudah berapa belas tahun ini? 14 tahun. Saya sudah 23 tahun. Pasti jatuh bangunnya ada. Nah, flashback sedikit, apa yang dirasakan waktu Ria pertama kali punya anak Down syndrome? Yang jelas pertama kali punya anak Down syndrome mewek. Mewek. Nangis. Mewek lah sebentar. Mewek sebentar maksudnya, karena kan ketemu Aisyah itu adalah 2 hari setelah dia lahiran ya, karena pada saat lahiran tuh Aisyahnya nggak nafas dulu, jadi masuk perina dulu, biru dulu baru ketahuan. Berhenti nafas. Jadi pas lahiran henti nafas. Oh, jadi dia nggak nangis dulu ya? Nggak nangis, henti nafas, henti nafas dulu. Berarti waktu si abang lahir nggak nangis sudah mungkin begitu? Nggak nangis lah. Jadi udah, kalau Aisyah udah nggak nangis tapi memang henti nafas, jadi langsung di perina dulu, jadi ketemunya 2 hari kemudian. Perina itu apa, bisa dijelaskan? Perina tuh di bawahnya nicu. Jadi bawahnya nicu, jadi kan perina dulu baru ke nicu gitu. Karena setelah dibantu sekian menit, sekitar 5 menitan ada nafas lagi ya. Jadi tidak berlangsung lama ya. Terus akhirnya tahunya itu setelah, karena yang dikasih tahu kan suami dulu gitu teh. Jadi suami dulu dikasih tahu kalau Aisyahnya dan sindrom itu suami dulu sebetulnya. Jadi Ria karena waktu itu bleeding, pendarahan, jadi baru sesar. Sesar juga ada bleeding ya? Ada pendarahan. Jadi baru kasih tahu juga besoknya setelah lahiran, baru kasih tahu sama suami itu anaknya Down syndrome. Ewek, ya pasti, dan maksudnya ya, pastilah. Maksudnya ngerasa salah. Maksudnya selama hamil salah apa sampai anak lahir Down syndrome itu akhirnya ada satu kata-kata yang waktu itu dari kakak ipar kalau salah. Pada saat itu cuma bilang, tidak semua ibu atau orang tua dititipin sama anak berkebutuhan khusus. Ada tempat spesial berarti saat kamu dititipin anak berkebutuhan khusus. Nah, itulah buat Rianya udah jadi jatuh ke penerimaan yang mungkin udah mulai, oh iya ya. Oke, kita jalanin mau kayak gimana. Jadi dari Aisyah lahir sampai ke penerimaan itu sebetulnya tidak berlangsung lama ya? Tidak lama, paling semingguan lah. Ya, masih cepat lah. Semingguan. Gue juga ada nangis 3 hari. Sudahlah, ya. Mau mewek juga akan kembali normal. Tapi pada prinsipnya adalah Ria menerima, suami menerima. Justru beliau duluan, maksudnya karena beliau sebelumnya backgroundnya adalah pernah ngedidik anak berkebutuhan khusus, 1 Down syndrome, 1 autis. Masa saya bisa ngelatih orang lain tapi anak sendiri nggak bisa kurus gitu. Akhirnya dia yang ngajarinnya juga untuk bahwa ya nggak apa-apa, mau gimana lagi, itu kita nangis juga yang nggak berubah apa-apa. Cuma yang dia shock adalah saat ketahuan Aisyah ada bocor jantung, itu aja sebetulnya. Lalu apa yang dilakukan dengan bocor jantung? Langsung kontrol di saat itu aja, seminggu setelah lahiran langsung kontrol, karena bisa pulang kan Aisyah pada saat itu 3 hari itu bisa boleh langsung pulang karena bisa ngenyot anaknya, bisa ngenyot botol. Oh, berarti maksudnya ada jantung tapi
istilahnya tidak parah karena Iya. bisa. Kalau yang jantung kan sebenarnya nggak bisa. Abang nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Dan dia bisa Jadi kelainan jantungnya apa? ASD 9 mili. Oh, SD 9 mili. Jadi Iya, 9 mili. ASD 9 mili. Terakhir sudah diperiksa lagi? Spontan closer. Oh, jadi sudah. oh iya, berarti sama kayak Sakil. Masa kayak gitu? Gue baru tahu. Berapa mili? Lupa ya gue, tapi yang penting 9 Ya, bulan. 6 memang bulan. segala lupa. 6 bulan nutup spontan di umur 6 bulan. Oh gitu. Oh, berarti anak gue aja ya. Jadi berdesis Luar kan biasa. ya. Iya, Lokasi. harus operasi. Dia berdesis kan? Iya, bersih. Iya. Berdesis. Pak, saya ingat waktu dulu diperiksa oleh Prof. Dadang almarhum pertama kali, Prof. Dadang itu sampai memberikan stetoskopnya ke saya. Terus saya dengar bahwa jantungnya itu berdesis. Ya, memang kedengeran desisnya, tapi saya waktu itu tidak tahu separah apa. Iya, bersih. Oke, jangan kemana-mana. Nanti kita kembali lagi di tempat bercerita DDG. Kembali lagi di tempat bercerita DDG. Sok, Rina mau nanya apa? Jadi setelah sampai ke penerimaan ya, jadi kan di Ria tuh apa sih yang dilakukan gitu setelah pulang? Aisyah sudah bisa dibawa pulang lah ya. Apa sih yang dilakukan gitu pada saat itu gitu kan? Pada saat itu mungkin pulang ke rumah kan sendiri nih gini gitu. Pulang ke rumah, yang jelas screening dulu sih karena ketahuan jatuh jantungnya dulu kan. Jadi screening pertama memang jantung dulu. Pada saat di jantung itu Naria ketemu sama anak DS juga umur 4 tahun waktu itu. Siapa? Arbila namanya. Dia emang nggak ikut di potas. Pas ngeliat tuh anaknya DS ya Bu katanya. Anaknya orang tuanya langsung paham itu waktu itu. Oh dia udah Sudah 4 iya, tahun ya? udah 4 tahun. Jadi waktu itu udah ikutan potats belum? Oh. Belum, jadi dia baru berapa hari si Aisyah tuh 14 hari lah. Oh, masih kecil banget. Jadi ikutan potats itu tuh Jabar ya. Ikut di Jabar itu adalah baru Aisyah dia 14 hari tuh, masih 0 bulan. Itu dikasih tahu dimasukin yang masukin Mama Brahma. Oh, Vika, ya, masukin Mama Brahma. Mulailah itu, tapi mulai aktif kenal di potats, ikut intens di potats itu pada saat Aisyah pulang lagi ke Bandung. Jadi di mana tadi? Di Bandung pas sama terus kan Aisyah pas umur 6 bulan tuh Rianya tugas di Surabaya kan, jadi pindah dulu. Oh iya. Nah, ikutlah potats Jatim, terus pindah lagi ke Jabar, ketemulah sama yang biasa suka jadi moderator kita tuh. Pak Iman. Oh, saudara. Iman. Iya, jadi pas di nikahan temulah Pak Iman karena mungkin sudah terbiasa dengan anak DS ya. Udah masuk potat belum? Oh, udah hafal. Iya, saya aktif. Oh, saudara. Iya, saudaranya akhirnya dikenalin nama Teh Mira itu pertama kali acara di Gedung Sate bareng rehabilitasi. Gedung Sate. Acara rehab. Rehab medik yang rehab medik itu yang diperiksa satu-satu itu ya. Satu. Gue nggak ikut juga. Nah, itu ketemu Teh Mira pertama kali. Baru dari berbagai macam disabilitas itu. Enggak, DS. Enggak ada kegiatan DS di kegiatan kita. Kegiatan kota karena udah lewat, kita udah lewat karena yang kecil-kecil kan dulu. Jadi itu berapa tahun lalu? 2002 dia 2 tahun lalu. Yang pasti sesudah pandemi ya. Sudah pandemi, sudah pandemi. Aisyah lahir pas pandemi. Ya, betul, anak pandemi. 2020. Anak pandemi. Jadi setelah bergabung dengan Potats ya. Manfaat pertama gitu yang paling utama apa yang dirasakan oleh Ria? Satu sih sebetulnya banyak saudara ternyata. Maksudnya jangan merasa sendiri, maksudnya jangan punya keluarga baru, terus jangan ngerasa jadi paling susah sendiri. Masih banyak ada yang bukan menyempelekan gitu, tapi maksudnya lebih banyak saudara dan akhirnya lebih banyak tempat cerita sebetulnya. Misalkan sharing kita butuh apa, kita gimana gitu. Sesimpel nyari dokter ini bagusnya di mana ya? Kadang kalau di yang anak kecil-kecil tuh sampai vitamin enaknya vitamin apa ya? Terus ini ya. Terapi. Ya, terapi. Bisa bertukar pengalaman tentang terapi. Jadi kembali lagi terapi itu harus. Betul. Harus. Jadi ada cerita sedikit. Rina kemarin nggak ikut kita ke satu tempat
visit ke wilayah yang ada di Jawa Barat. Lalu kita dengar, kan kita berdialog lah gitu ya dengan para orang tua yang di sana. Lalu ada yang satu bilang, anaknya mungkin udah umur 8-10 tahun sekitar itulah. Saya mau udah nggak terapi anak saya. Kenapa Bu? Sayanya males. Kita terlihat. Jadi saya pribadi gitu tempat bercerita mengingatkan untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, anak-anak spesial kita, apapun jenis spesialnya, terutama yang kami mengerti ya, kita mengertinya cuma dari Down syndrome saja, jangan berhenti terapi. Terutama ya stimulasi lah ya. Kalau misalnya memang aduh terapinya ngantri banyak sekali kan, ngantri, waiting list apa. Sekarang di YouTube banyak loh. Ya, jadi bagaimana merangsang supaya apa sih namanya stimulusnya. Jadi kita juga bisa melakukannya di rumah, secara mandiri di rumah gitu. Karena kalau terapi juga tetap kan. Ya tetap ada PR-PR yang harus dilakukan. Kan terapinya satu jenis terapi cuma 1 jam, ya, 1 minggu. 1 jam. Nah 6 hari di rumah kan kita harus ngerjain sendiri juga. Jadi memang agak-agak kita, gitu. Iya langsung kaget gitu soalnya dia. Kita potong dulu. Masih di tempat bercerita BDG, masih dengan Ria. Sekarang Ria, Aisyah ngapain aja sih gitu? Sekarang 4 tahun, berarti 5 bulan udah sekolah dong ya, udah mulai sekolah gitu. Udah sekolah. Oh yang di itu ya? Ya di SLB, di TKLB Wiataguna. Ya, selain Ria juga alhamdulillah sekarang aktif juga di kota. Terus kegiatan buat Aisyah apa nih? Aisyah kegiatannya sekolah sebetulnya, karena sekolahnya full dari Senin sampai Jumat. Dari jam 8 sampai jam 11. 3 jam lumayan. Nah, jadi maksudnya di sekolahnya tuh kebetulan alhamdulillahnya terapi bicara dapat, terapi okupasi dapat. Jadi berarti di sekolah dapat terapi. Iya, dapat terapi. Sebentar ya. Yang kita tahu kan Wiataguna itu adalah yayasan buat netra. Iya. Ya. Tapi sekarang sudah menerima umum maksud ABK umum. Oh, ABK umum. Iya, ABK umum. Iya. Jadi saat itu kan Wiataguna tuh memang khusus netra. Ternyata populasi netra akhirnya makin turun. Akhirnya Wiatagunanya membuka untuk umum, dan baru tahun sekarang sebetulnya umumnya. TK dan untuk ABK umum baru tahun sekarang. Jadi baru TK aja tuh atau ada semua SD, SMP, SMA. Oh di sana sampai SMA berarti sampai SMA. Gitu. Oh jadi kalau disabilitas umum berarti rungu bisa apa? Iya bisa. Jadi sekarang sudah ada autis, sudah ada. Jadi guru-gurunya lengkap banget. Iya sudah ada. Gitu. Jadi guru-guru SLB sekarang itu jatuhnya SLB kan berarti ya memang mereka sudah dibekali oleh maksudnya segala macam. Jadi mereka bisa handle macam-macam. Disabilitas. Dan kebetulan alhamdulillah kalau di Wiataguna tuh banyak juga dari UPI yang mahasiswa UPI yang PLB luar biasa tuh prakteknya ke sana. Terus sekolah SMK 15 yang yayasan sosial itu prakteknya juga ada. Jadi ada SMK 15 jadi dia belajarnya yayasan sosial gitu. Jadi banyak anak muridnya di jadi SMK jurusan sosial gimana? Ya, jadi jurusan apa ya? Kesejahteraan sosial atau apa gitu. Jadi dia mungkin jadi suatu caregiver mungkin ya. Betul. Akhirnya caregiver ya. Jadi sebetulnya gurunya juga akan kebantu sama mereka juga gitu. Jadi kadang satu kelas tuh dari anak UPI ada, gurunya ada, dari SMK ada. Karena mereka mungkin sepanjang tahun, bukan sepanjang tahun ya. Ada terus murid-muridnya gitu. Terus maksudnya mereka juga PKL-nya ada terus. Jadi berkesinambungan. Iya, jadi banyak juga. Saya baru tahu ada SMK 15 kayaknya ada. Di Bandung. Itu yang di Gatsu kan? Gatsu. Oke. Nah, informasi baru lagi. Gitu, buat saya nggak tahu. Ya mungkin mereka bisa ya jadi kayak shadow teacher. Iya betul, shadow teacher. Jadi mereka juga diajarin terapi juga gitu. Oh berarti nanti kuliahnya udah itu ya? Iya udah gitu bisa ke terapis, fisio atau apa-apa. Pendidikan luar biasa ya. Betul. Iya bisa jadi kayak Mbak Ani gitu. Jadi
ya jadi kebantu itu juga. Jadi kadang juga Aisyah juga jadi diambil sampel buat anak-anak pendidikan luar biasa tuh, dikasih terapi juga kayak gitu. Lumayan ya. Ya. Tadi mau saya terapiin, oh boleh mas, silahkan. Jadi tertangannya global Silakan bawa. Iya. Karena memang stimulasi itu ya harus ya. Iya betul. Jadi kalau bisa tiada hari tanpa stimulasi gitu. Betulnya itu tinggal stimulasi. Sebetulnya yang sampai besar juga ya. Iya. Ya kayak abang juga kalau nggak diajak apa-apa mah diam aja. Iya. Ya, nggak punya inisiatif gitu. Iya. Apa untuk berbuat apa gitu selain yang diinstruksikan. Nah Ria, ini saya selalu tanyakan pada tamu-tamu saya yang hadir di tempat bercerita. Harapan Ria untuk anak, untuk dunia Down syndrome, untuk para orang tuanya, untuk pemerintah apapun. Harapannya kalau buat Aisyah sih semua kemungkinan sama kali ya Teh. Maksudnya apa? Ya pengennya Aisyah bisa mandiri sendiri gitu, maksudnya untuk kedepannya bisa mandiri segala macam. Itu harapannya sebetulnya utamanya cuma itu sih. Anaknya bisa mandiri, bisa bersosialisasi di luar. Makanya yang Ria dari kecil sampai sekarang itu adalah tidak disembunyikan, karena sebetulnya banyak kebetulan ada saudara juga yang berkebutuhan khusus tapi disembunyikan, yang masih dikurung gitu. Nah dia nggak mau itu gitu, maksudnya jadi biar mereka bersosialisasi, dan akhirnya alhamdulillahnya Aisyahnya juga sekarang ke orang-orang juga bisa bersosialisasi, bisa diajak komunikasi walaupun masih kecil gitu. Nah kalau buat orang tuanya mas sebetulnya jangan apa ya, kemarin dia ini apa, mau cerita dulu nih Teh. Dia kemarin tuh ketemu sama anak yang masih pada kecil-kecil tuh. DS. Ajak nongkrong ngopi bareng gitu kan. Anak Rapotan masih pada umur di bawah 4 tahun lah. Mereka tuh pada nongkrong terus pada nangis tuh. Kenapa sih anak aku begini? Sebetulnya masih Daniel gitu kan. Jadi maksudnya kata dia tuh maksudnya buat mereka tuh adalah ya sudah, jangan, kalau Daniel tidak diapa-apakan anaknya tidak akan bisa apa-apa. Jadi ya tetap harus semangat untuk jalanin apa itu pun semua ya. Anak-anak ini terapinya? Terapi. Alhamdulillah. Ya intinya sebut terapi alhamdulillahnya. Jadi maksudnya boleh sih ya, nangis nggak apa-apa. Nangis nggak apa-apa, boleh aja. Maksudnya kalau nangis terus tapi nggak ngapa-ngapain. Pokoknya mah tangannya gitu, harus ditangani. Ya sambil nangis berarti ya. Sambil nangis juga nggak apa-apa lah, itu juga akhirnya akan capek sendiri gitu. Ini masih yang nangis. Jadi sok aja abisin dulu nangisnya, tapi ya tetap sambil. Tapi ada loh, ingat nggak lo? Yang gue udah, kenapa sih orang ini teh gitu masih nangis terus lo bilang jangan, udah biar gue yang ngomong, biar itu anaknya udah gede loh, udah 8 tahun waktu itu. Iya, jadi boleh. Nggak habis-habis. Ya kalau masalah sedih mah sama. Sudah dibawa. Ya intinya segala tuh akan tiba pada saat waktunya ya gitu. Ya maksudnya ya harus tetap semangat aja. Semangat. Karena nggak ada, kita tuh nggak ada pilihan. Iya. Nggak ada pilihan. Nggak ada berhenti. Jangan berhenti. Terus kita mau mengandalkan siapa? Nggak ada. Ya. Hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri kan untuk bantu anak kita. Ya kalau support system kita perlulah ya. Orang tua, mertua, adik, kakak, ipar, siblingnya anak. Tapi kan ibu itu guru pertama ya. Jadi yang harus menangani anak itu guru pertama ya. Kalau guru pertamanya sendiri gimana ya gitu. Terus apa lagi deh? Gitu sih ya, semua sudah termasuk. Pemerintah mah nggak usah ya. Pemerintah mah nggak usah deh, memang seperti itu keadaannya kita ya sendiri. Banyak kerjanya. Tidak buat saya nggak pas juga lah yang menuntut pemerintah untuk ini itu, tapi kita juga kalau mempersiapkan anak kita sendiri gitu ya. Kita yang harus mempersiapkan anak sendiri. Kalau misalnya anak kita siap mah pasti ada jalannya lah ya. Gitu. Makanya jangan nangis. Tapi yang Ria boleh bilang adalah di Bandung, Jawa Barat tuh sebetulnya lebih apa ya, lebih nyaman buat anak disabilitas daripada di Jawa Timur. Makanya pas Ria pindah tuh. Karena kalau di Jawa Timur jibiran untuk anak disabilitas masih besar. Dibanding Jawa Barat ya. Jawa Barat, Jawa Barat kan sudah terbiasa ya dengan orang disabilitas kayak gitu. Tapi kalau di Jawa Timur memang masih mungkin pemerintah daerahnya belum sering acara. Jadi maksudnya dia lebih nyaman di Jawa Barat. Sekarang maksudnya Jawa Barat juga kan kota inklusi. Dimulai dari Bandung kota inklusi kan dulu. Zaman Jadi kan udah ada taman inklusi lah, apa segala macam. Jadi istilahnya
inklusi itu sudah digaungkan dari jauh Ya, berapa tahun yang lalu. Contohan, Sekolah penggerak lah ya namanya, penggerak. sekolah penggerak gitu. Dan masih berjalan kan sampai sekarang. Iya, masih berjalan ya, dan pasti membenahi diri juga ya semua sekolah ya dengan apa sih berbagai kurikulumnya lah, terus regulasinya lah, segala macam. Ya, kita doakan semoga semakin banyak sekolah-sekolah yang inklusif. Jadi Inklusif dan terjangkau ya, mudah-mudahan ya. betul. karena inklusif yang sekarang Pasti yang namanya inklusif itu mahal, Ya. dan kita juga mengerti yang mengerti mungkin sih memang programnya, ya, mereka apa-apa. bikin baru, ya, covernya, lalu upgrading guru-gurunya, Ya, itu kan pasti. juga ya. Ya mudah-mudahan ada inklusi yang ya terjangkau, terjangkau buat anak-anak yang lain, dan yang jelas inklusi yang memang siap ya, tidak hanya tidak hanya nama, menerima saja. tapi tidak memiliki program yang jelas. Mudah-mudahan lah, ya mudah-mudahan semakin sini semakin baik lah. Semakin gitu. baik. Ya, begitu saja. Masih ada yang mau disampaikan, Ria? Sudah, Teteh. Terima Sudah, kasih. jangan lama-lama. Iya. Terima kasih. Kita tayang tiap 1 minggu satu kali. Jangan lupa selalu tune di tempat bercerita ini. Bye.